Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam semai kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga saat ini masing-masing kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, mari bersama-sama kembali kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum itu, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa kita. Berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang menghadap tahta Tuhan yang kudus. Seraya kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Terbukti ya Tuhan, saat ini Engkau telah berkenan membangunkan kami dengan keadaan yang baik, sehat, dan tak kurang satu apapun. Oh Tuhan, pada saat ini kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah kiranya masing-masing kami boleh mengerti, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan dengan perikop kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita dikecewakan atau disakiti oleh orang yang kita sayangi? Ya, ketika kita dikecewakan atau disakiti oleh orang yang kita sayangi satu kali, mungkin kita masih bisa maklum dan kemudian memberikannya kesempatan untuk berubah. Tetapi bagaimana jika orang yang kita sayangi
terus-menerus menyakiti dan membuat kita kecewa, apakah kita akan masih bisa maklum? Tentu saya rasa sebagai manusia biasa, kita bisa bosan memaklumi setiap kesalahan dari orang yang kita sayangi. Dan bahkan bisa saja yang tadinya kita sayang malah menjadi murka karena terlalu sering disakiti dan dibuat kecewa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia biasa saja bisa murka jika terus-menerus disakiti dan dikecewakan. Apalagi Allah yang kita sembah saat ini. Allah akan murka jika manusia selalu berbuat dosa. Sudah berulang-ulang diberikan kesempatan, tetapi masih diulangi dan malah semakin parah dalam hal berbuat dosa. Nah, hal seperti ini bisa mendatangkan hukuman dari Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam nas kita saat ini nampaknya Allah sedang murka terhadap umatnya di Yerusalem, di mana tingkah laku dari hidup mereka seringkali membuat Tuhan sakit hati, sehingga membuat Tuhan marah dan akan segera menghukum mereka sesuai dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, padahal sebenarnya Allah sudah sering kali memberikan kesempatan kepada umatnya, tetapi selalu disia-siakan, sehingga Tuhan katakan di ayatnya yang ke-9 bahwa Ia Tuhan Allah yang akan memusnahkan. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa dosa itu menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Jika hidup kita terlena dalam dosa yang terus-menerus menyakiti hati Allah, maka Allah tidak akan segan-segan memberikan kita hukuman. Nah, oleh sebab itu, jika saat ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari bersama kita gunakan waktu yang diberikan pada masing-masing kita untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup, karena kita dalam dunia ini tidak selamanya, tetapi hanya sementara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Kami berdoa agar firman Tuhan ini boleh dengan sukacita kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami boleh menjadi umat Allah yang terus menyenangkan hati Tuhan, bukan malah membuat Tuhan kecewa dan sakit hati. Bapa Surgawi, hari ini kami mau bersama-sama berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang terhimpun di jemaat Icopakat Tirung Lingkin. Kami mohon berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana dalam segala usaha pekerjaan, terlebih-lebih harapan dan cita-cita dari masing-masing umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Kami mohon pula Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan di jemaat Icopakat Tirung Lingkin ini. Siapapun mereka ya Tuhan, baik pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan pakai masing-masing mereka secara luar biasa, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Dan bersama dengan ini juga Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apapun yang akan kami makan, minum, dan pakai. Dan bahkan biarlah kiranya semua perbuatan kami sepanjang satu hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami akhiri permohonan ini dengan doa Bapa kami. Demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.